akan mempraktekkan bimbingan konseling pranikah antara suami dan istri. Lebih dahulu kami akan memperkenalkan. Saya Zulkifli Manik sebagai konselor. Saya Rahmat Gembong sebagai pengamat. Saya Firman Gerimanik sebagai calon suami. Saya Eva Solis sebagai calon istri. Selamat menyaksikan. Kepada saudara yang sudah mempercayakan saya untuk boleh menolong dan membimbing dalam pranikah kalian. Sebelum kita mulai acara bimbingan pranikah ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa agar bimbingan dalam pernikahan ini boleh dibimbing oleh Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini dalam bimbingan pranikah. Ajari kami Tuhan dalam bimbingan pranikah ini, khususnya dalam pasangan ini, biar mereka semakin dibimbing Roh Kudus untuk boleh melakukan tahap komitmen mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, sebelum kita melakukan bimbingan pranikah, kita harus lebih dahulu saling mengenal supaya kita lebih aktif lagi dalam proses pembincangan pranikah ini. Mungkin saudara atau dan pasangannya boleh memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan dan waktu datang di sini adalah untuk mendapatkan bimbingan pranikah. Dengan saya sendiri, nama saya Firman Gerimanik dan calon istri saya yaitu Eva Solis. Iya, terima kasih kepada saudara Firman ya, saudara Firman Gerimanik dan pasangannya Eva Solis. Saya mengucapkan terima kasih karena saudara sudah mempercayakan saya dalam bimbingan pranikah ini. Kita nanti akan berbincang-bincang seputar dalam bimbingan pranikah dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon kepada saudara Firman dan pasangannya boleh menjawab dengan jujur dan kita boleh berinteraksi dengan baik. Iya, yang menjadi perbincangan kita yang pertama yaitu apakah saudara Firman dan pasangannya kalian sudah mengenal satu dengan yang lain dan sudah saling percaya? Mungkin yang pertama boleh dijawab oleh saudara Firman. Saya sendiri sudah yang betul-betul mengenal dia. Iya, bagaimana dengan calon istrinya? Iya, saya sangat senang ya ketika saudara Firman dan pasangannya boleh saling mengenal ya. Nah, jika kalian sudah saling mengenal, apakah kalian sudah saling percaya satu dengan yang lain, atau bahkan Firman betul-betul sudah mengenal calon istri Anda? Kalau memang sudah betul mengenal, tinggal jawab ya atau tidak. Iya, jika saudara Firman dan pasangannya sudah saling mengenal, saya ingin bertanya kepada saudara Firman dan pasangannya. Mungkin ketika kalian sudah saling mengenal, berarti saudara Firman dan pasangannya sudah mengetahui ya apa yang menjadi kelebihan antara Firman dan calon pasangannya dan apa yang menjadi kekurangannya. Nah, coba saya tertuju kepada saudara Firman ya sebagai nanti calon kepala keluarga ya. Coba saudara Firman sebutkan 3 kebaikan dari calon Anda dan 2 keburukan dari calon Anda. Dan nanti juga ya siap-siap juga kepada Eva ya sebagai calon istri Firman boleh menjawab ini juga. Silakan saudara Firman. Kalau menurut saya Pak, keburukan ini Pak, keburukan sih kekurangan dari calon pasangan saya ini. Iya. Dia itu terkadang membawakan rasa egoisnya Pak. Egois ya. Yang pertama. Dan terus yang kedua itu kadang kalau dinasihati dia itu suka nggak nerima gitu, atau dengan kata lain suka bebal gitu lah. Terus kalau masalah kelebihannya, saya sendiri merasa bahwa dia itu orangnya sabar. Iya, sabar ya. Sabar. Terus yang kedua itu perhatian, dan ketiga itu menurut saya itu dia itu setia Pak. Iya. Bagaimana dengan Eva ya? Apakah yang menjadi kekurangan dan kelebihan calon suami Anda? Kalau dari penilaian saya mengenai pasangan saya Firman, yang menjadi kekurangannya itu yang pertama adalah dia suka pelit Pak. Oh, dia pelit ya. Misalnya dalam hal materi, apalagi kalau misalnya saya memberi ke orang lain, dia agak sedikit terasa Sambung ya. sedikit tidak suka seperti itu. Kemudian juga dia kurang emosi, suka marah dalam hal kecil pun itu. Tapi
saya dulu. Terus setia sampai saat ini ya, masih setia lah dari yang saya lihat, dan yang pastinya dia juga bijaksana seperti itu. Iya, terima kasih buat saudara Firman ya dan calon pasangannya sudah menjelaskan apa yang boleh menjadi kekurangan dari pasangan kalian berdua dan apa yang boleh menjadi kelebihan. Nah, jadi saudara Firman sudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan calon Anda dan apa yang menjadi kelebihan calon Anda. Yaitu saudara Firman tadi menyatakan bahwa kelebihan pasangan Anda itu yaitu seperti dia setia, sabar, ya perhatian ya. Nah, dan juga kekurangannya yaitu dia egois ya. Nah, jadi begitu juga dengan saudara Eva ya sebagai calon istri dari Firman sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Nah, saya berharap kepada saudara Firman sebagai calon kepala keluarga dan Eva ya sebagai penopang bahkan pembantu hidup dalam Firman nanti, kalian boleh semakin lebih memperbaiki di setiap kekurangan kalian. Kalian boleh semakin berkomitmen saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, karena kekurangan itu bukan untuk menghancurkan, tetapi kekurangan itu bisa nanti saling melengkapi di setiap komitmen kalian. Nah, saya percaya bahwa kalian boleh menjadi lebih baik ke depan dalam kekurangan kalian. Begitu juga ketika kalian sudah saling mengetahui apa yang boleh menjadi kekurangan dan kelebihan kalian, saya harap kedepannya kalian boleh melanjutkan hubungan kalian ini. Nah, saya juga bertanya lagi kepada Firman, Anda sudah mengetahui kekurangan pasangan Anda dan juga Eva sudah mengetahui apa menjadi kekurangan pasangan Anda. Apakah kalian betul-betul serius membawa komitmen kalian ini, hubungan kalian ini ke tahap selanjutnya, bahkan ke tahap hubungan pernikahan kudus nantinya? Iya, saya sangat senang mendengarkan jawaban kalian ya. Kalian menyatakan bahwa hubungan kalian ini akan kalian bawa ke hubungan kudus ya. Nah, puji Tuhan saya katakan. Nah, jika nanti saudara Firman dan Eva melanjutkan hubungan kalian ini ke pernikahan kudus, hal kekhawatiran apa yang boleh menjadi muncul dalam pikiran kalian? Contohnya Firman, hal kekhawatiran apa yang boleh muncul dalam benak Firman ketika hubungan ini dilanjutkan? Iya, bagaimana dengan saudara Firman? Apakah saudara Firman mempunyai kekhawatiran dalam hubungan dalam pernikah kalian selanjutnya? Tentunya masalah kekhawatiran pasti ada. Tapi dalam sejauh ini saya masih percaya bahwa hubungan kami ini akan berpahala. Ya, saya juga berdoa seperti itu ya, supaya hubungan kalian boleh mempunyai pengharapan. Ya, saya bertanya kepada kalian berdua, Firman dan saudara Eva, apakah kalian mempunyai harapan hubungan kalian ini boleh sampai ke pernikahan kudus? Iya, saya sangat senang mendengarkan hal itu. Nah, dan saya tertuju kepada Firman, yaitu sebagai calon suami dari Eva. Apakah saudara Firman sudah mengetahui apa yang menjadi peran Anda sebagai suami Eva nantinya? Oh, belum mengetahui ya apa yang boleh menjadi peran Anda. Nah, yang menjadi peran suami itu dalam keluarga, bahwa saudara Firman nantinya menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap Eva. Dan saudara Firman juga harus mengasihi saudara Eva seperti Anda mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga itu, saudara Firman harus bersatu dengan istri Anda, tidak bisa terpisah ya, karena firman Tuhan mengatakan dua orang dijadikan satu daging. Nah, itu menjadi peran suami nantinya. Apakah saudara Firman sudah mengetahui? Iya, terima kasih. Bagaimana dengan Eva? Apakah sudah mengetahui perannya sebagai istri dari Firman nantinya? Sejauh ini sebelumnya saya mengetahui, yang pasti saya nanti mengurus rumah tangga, tapi untuk lebihnya boleh Bapak jelaskan. Iya, terima kasih buat Eva. Nah, jadi peran sebagai istri itu dalam suami itu, Anda harus menjadi penolong suami Anda. Ya, Anda harus menjadi penolong suami Anda. Dan Anda harus tahu bahwa Anda itu adalah suami saudara, dan yang kepala keluarga itu adalah suami Anda. Nah, jadi Anda tidak boleh melewati batas-batas
yang di luar dari kepemimpinan suami Anda. Nah, jadi Anda tetap kepada porsi Anda, yaitu sebagai peran istri. Apakah saudara Eva sudah tahu? Iya, terima kasih buat jawaban saudara ya, jawaban saudara. Ya, kita masuk ke acara keuangan dalam rumah tangga. Nah, jadi nanti saudara Firman dan Eva, jika nanti kalian sudah resmi menjadi sepasang keluarga, yang menjadi mengelola keuangan kalian siapa? Apakah suami atau istri? Ini menurut saya itu lebih baik itu masalah keuangan itu dipegang oleh Iya, dipegang oleh istri ya. Bagaimana istrinya siap menjadi pengelola uang dalam rumah tangga? Iya, saya sangat senang ya mendengar jawaban dari saudara Firman dan calon istrinya ya, siap menjadi pengelola uang. Nah, saya juga tertuju kepada Firman ya sebagai calon suami. Apakah nantinya saudara Firman mengizinkan istri Anda untuk bekerja dan membantu keuangan dalam rumah tangga kalian? Kalau masalah pekerjaan itu Pak, kalau menurut saya itu boleh-boleh saja, asalkan dengan satu syarat bahwa calon istri saya ini tidak lupa perannya itu di rumah tangga kami, ataupun tidak melupakan perannya itu sebagai istri. Iya, berarti Anda mengizinkan istri Anda ya untuk boleh membantu Anda dalam pekerjaan. Dia boleh bekerja ya, berkarya di luar ya, tetapi ingat, seorang istri tidak bisa melupakan perannya dalam rumah tangga. Didengar saudara Eva? Iya, terima kasih ya buat Firman dan Eva. Nah, pertanyaan yang terakhir dan topik kita yang terakhir. Jika kalian nanti sudah resmi dan sah menjadi suatu pasangan keluarga, apakah kalian memutuskan tinggal bersama keluarga atau berpisah dengan keluarga dan membentuk keluarga yang baru? Bisa dijawab pertama oleh Eva. Sejauh ini Pak, rencana kami Berpisah ya. Ya, bagaimana dengan saudara Firman? Oh, berpisah ya. Iya. Oh, iya. Jadi sudah banyak topik-topik yang kita bahas ya, dan saudara sudah menjawab dan saya juga sudah menyampaikan masukan. Jadi saya harap saudara Firman dan Eva dalam komitmen kalian mungkin Tuhan boleh berkati ya. Apapun yang menjadi kekurangan Firman, kekurangan Eva, kalian berdoa dan kalian andalkan Tuhan, dan kalian boleh semakin diberkati Tuhan komitmen kalian, dan komitmen kalian ini boleh diberkati Tuhan sampai hubungan pernikahan yang tulus. Ya, saya percaya itu. Sekian dari asli bimbingan pranikah kita hari ini. Semoga dalam bimbingan pranikah ini Eva dan Firman boleh terbantu dan boleh menjawab solusi-solusi atau kekurangan dalam pernikahan kalian nantinya. Terima kasih. Shalom. Baiklah, di sini saya akan menanggapi praktek konseling pranikah yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, di sini saya melihat bahwa konseling mempunyai prinsip yang matang untuk menuju atau membangun sebuah rumah tangga. Namun di sini juga saya melihat ada satu permasalahan, yaitu di mana konseling wanita menganggap konseling pria itu mempunyai emosional saat ada masalah. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari praktek konseling pranikah ialah di mana praktek konseling pranikah wanita harus lebih memahami satu dan yang lain supaya tidak terjadi emosional dan supaya hubungan yang mau dituju ke lebih dalam lagi bisa tercapai dengan baik atau berjalan dengan baik. Sekian hasil dari praktek bimbingan konseling pranikah kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.